Oke, selamat siang. Selamat datang kembali di mata kuliah Mikroprosesor dan IoT. Ini pertemuan kita yang ke-10. Di pertemuan kita yang ke-10 ini, kita akan membahas tentang display. Kalau minggu lalu kita bahas tentang sensor dan aktuator, minggu ini kita bahas tentang displaynya, LED dan LED dan LCD. Oke, kita langsung saja. Inilah komponen yang mau kita simulasikan. Dan untuk pertemuan kali ini kita akan bahas yang 7 segment dan juga LED. Dan juga nanti yang LCD, ini belum ada gambar aja LCD. Satu segmen, ada CPW, oh ini yang kemarin, yang sebelum UTS ya. Sekarang setelah UTS, itu yang kita bahas adalah LED, 7 segmen, dan LCD. Kita mulai dari paling sederhana aja, dan ini ada learning curve-nya. How to use display. 7 segmen ditambah dengan power setting button. Oke, kita coba aja. Kita langsung masuk ke Tinkercad. Oke, kita bikin baru aja ya. Kalau LED display, kayaknya teman-teman sudah familiar ya. Tapi kita coba aja. Misalnya yang oke, create aja lah, create baru aja. Kemudian LED. Sudah pernah bahas ini ya. Kenapa kita ulang lagi dari awal? LED adalah semacam dioda, namanya juga LED ya, light emitting dioda. Dia adalah dioda, tapi yang bisa memancarkan cahaya. Dan kalau teman-teman pernah, kalau mungkin dibahas di mata kuliah elektronika tentang dioda, ya dioda itu dia gabungan dari P dan N. Jadi ada positif dan negatif semikonduktor maksudnya. Masih kan semikonduktor kan ya, harusnya dibahas di mata kuliah digital. Jadi kita punya konduktor, kita punya isolator. Nah, semikonduktor dari tengah-tengahnya. Dia dibilang konduktor juga R-nya tinggi banget, tapi dibilang isolator murni juga enggak. Dia masih bisa mengantarkan listrik meskipun kecil banget. Nah, pada saat kita membuat semikonduktor, kita bisa membuat menjadi dua buah jenis, P dan
N. Yang P-nya ya secara apa ya? Teorinya sih kayak ditaburin ion-ion positif. Sementara yang N itu ditambahin elektron. Namanya di sini banyak elektron bebas yang berkeliaran. Tapi tidak banyak juga, karena dia kan semikonduktor. Sementara di sini dia ada positif. Nah, pada saat kita berikan tegangan negatif di sini, dan tegangan positif di sini, maka ion-ion ini dia akan bergerak. Ada kan terbang bebas ya kan. Nah, karena dikasih negatif, sementara semikonduktor positif banyak P-nya, nah P sama negatif kan tarik-menarik kan. Jadi positifnya jadi di sini dia nempel. Sementara yang N-nya, elektronnya, kebalikan. Dia ditarik oleh kutub positifnya. Jadi elektron-elektronnya dia nempel ke sini. Nah, jadi dia ini jadi isolator murni. Karena elektron positif geser ke sana, elektron negatif geser ke situ, ini jadinya udah nggak ada lagi yang terbang-terbang. Dia jadi semacam isolator murni. Nah, tapi pada saat kita balik, misalnya ini jadi positifnya, dan ini yang jadi negatifnya. Nah, positif sama positif kan dia dorong-mendorong kan. Jadi didorong. Positif-positif di sini, ion-ion positif di sini didorong. Dan yang elektron-elektron tadi juga didorong ke sini. Nah, pada saat tegangan tersebut, tegangan antara baterai ini diperbesar, maka tegangan tersebut cukup kuat untuk mendorong positif dan negatif tadi, sehingga akhirnya nembus. Sehingga negatifnya jadi ke sini, yang positifnya jadi ke sini. Sehingga terjadilah aliran arus. Jadi arus dianggap mengalir. Nah, ini proses kerja prinsip kerja dari dioda. Nah, kalau dia adalah LED, maka pada saat arus mengalir seperti ini, P dikasih positif, N dikasih negatif, maka dia akan langsung mengeluarkan cahaya. Ini LED. Oke, itu sedikit prinsip kerja dari LED-nya. Nah, di LED sama seperti di dioda, dia juga punya dua kaki. Seperti gambar tadi, ada anoda dan ada katoda. Anoda itu adalah kutub yang positif tadi. Jadi dia banyak P-nya di sini. Sementara di sini katoda negatif, banyak elektronnya. Jadi kalau misalnya ingin dia menyala, maka katoda harus dipasang ke ground. Sementara yang anoda itu harus dipasang ke positif. Mungkin tidak langsung seperti sini, misalnya di langsung sini 5 volt. Ini tegangan 5 volt kan. Nah, kalau ini saya nyalakan, nyala dia, cuma meledak. Soalnya terlalu banyak arus yang mengalir. Karena terlalu banyak arus yang mengalir, dia jadinya pecah ini ya. Terlalu panas. Junction-nya jadi didobrak, sehingga dia terlalu panas, akhirnya pecah. Nah, makanya di sini harus kita berikan
suatu pembatas arus. Apa yang bisa membatasi arus? Ya sudah pasti dia adalah resistor. Nah, kalau kita tadi coba lihat ya, kita nyalakan lagi. Dia bilang, ada tulisan situ, arus yang mengalir lewat LED itu 483 mA. Padahal harusnya maksimumnya ada 20 mA. Nah, 20 mA berarti berapa R-nya di sini? Agar dia jadi 20 mA. Ambil kalkulator, berarti R sama dengan V dibagi I kan? 5 dibagi 20 mA. 20 mA adalah 0,02. Seperti ini. Ya kan? Sama dengan 250 ohm berarti. Berarti di sini adalah 250 ohm. Nah, berarti sekarang saya tutup dulu. Saya bawa ke sini, baru kemudian ini saya bawa ke sini. Dan sekarang saya nyalakan. Nah, berarti dia menyala tapi tidak sampai meledak karena arusnya sudah kita batasi dengan nilai R tadi, 250 ohm. Ini cara kerja LED. Nah, terus gimana cara kita bisa mengontrol nyala lampu LED ini? Misalnya, saya ingin agar lampunya itu nyala, mati, nyala, mati. Nah, berarti kita sudah mulai memprogram ke Arduino-nya. Kita lihat, untuk menyalakan lampu LED, maka pin nomor 2 di sini itu harus kita berikan tegangan positif kan? Kita kasih tegangan positif agar arusnya mengalir ke sini. Di sini. Oke. Pin mode, kita pakai pin nomor 2 sebagai output karena dia ingin mengeluarkan power keluar. Kemudian digital write 2 high. Itu berarti saya akan mengirimkan high voltage ke pin nomor 2 sehingga dia menyala. Delay 1000, jadi dia nyala selama 1 detik atau 1000 milisecond. Dan kemudian matikan. Kita kirim low ke nomor 2 ini. Dan matikan selama 1 detik. Dan ini berulang terus. Kita coba aja sekarang. Jadi seperti ini, nyala 1 detik, mati 1 detik, nyala 1 detik, mati 1 detik, dan seterusnya. Oke, masih ingat kan ya? Ini sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan awal. Saya lupa pertemuan keberapa. Nah, sekarang kita coba sekarang menggunakan yang LED. Kok LED apa? 7 segment. Jadi ya. Nah, 7 segment itu sebenarnya gabungan atau kombinasi dari LED. Lampu LED. Jadi dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 buah lampu LED plus 1 yang disusun menyerupai angka. Nah, sekarang kita coba saja. Nah, di 7 segment, dia ada 2 jenis, ada common anoda dan common katoda. Kita coba gambarkan. Kita pernah kita bahas juga ya. Ini ada LED yang pertama, LED yang kedua, LED yang ketiga, 4, 5, 6, 7. Nah, kalau dia common katoda, ini kan anoda, ini katoda kan. Kalau dia common katoda, common itu bersama, berarti seluruh katodanya dijadiin satu sama dia. Dan ini dikasih ke ground.
karena katoda harus ground kan. Nah, kemudian untuk menyalakan lampu, anodanya kita mainkan. Saya ingin menyalakan lampu paling atas, kasihlah di sini 5 volt. Lampu yang di bawahnya mati, kasih 0. Lampu di bawahnya mati, kasih 0. Lampu bawahnya mati juga, kasih 0. Lampu bawahnya mati juga, kasih 0. Nah, yang ini nyala, kasih 5 volt. Yang ini mati, kasih 0, dan seterusnya. Nah, ini disebut sebagai common katoda. Jadi kita akan, kalau kita ingin menyalakan lampu, salah satu lampu dari segmennya tadi, kita harus ngasih power. Nah, beda dengan yang common anoda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kalau common anoda, anodanya jadi 1. Dan ini dikasih plus 5 volt sudah. Nah, sekarang kalau mau nyalain gimana? Saya pengen nyalain yang atas. Yang atas kita kasih ground. Saya pengen yang bawahnya ini mati. Ya kalau mati bisa kita kasih 5 volt atau udah nggak usah apa-apain. Kalau dia nggak ada beda tegangan, berarti dia nggak nyala kan. Terus yang bawahnya ini juga mati, mati, mati. Nah, yang ini nyala lah. Nah, ini kasih ground. Bawahnya juga nyala, kasih ground. Jadi yang nyala nanti adalah ini, dan ini. Jadi beda dengan yang common katoda. Kalau di common katoda, kita ngasih power ke 7 segmennya buat nyala. Tapi kalau di common anoda, 7 segmennya udah punya power sendiri. Kita cuma tinggal bilang, nyala yang ini sama ini ya. Dengan cara menggroundkan. Oke. Jadi kita coba sekarang pakai yang common anoda saja. Ini commonnya. Ini juga sama commonnya. Dan ini kita bisa dengan, karena tadi common anoda, common katoda kita pilihnya. Common katoda, dan nanti kita kasih power ke sini buat nyala. Ini commonnya, ini kita berikan ke ground. Warna hitam. Nah, dia adalah ground. Ya, nah sekarang kita mau nyalakan. Mana lampu yang paling atas ini lampu A. Ini A-nya. A kita hubungkan dengan nomor 2. Terus, bukan, ini B. B kita hubungkan dengan nomor 3. Terus ini AB, bukan, ini dotnya. Ini C. C kita hubungkan dengan nomor 4. Kemudian D kita hubungkan dengan nomor 5. E kita hubungkan dengan nomor 6. F kita hubungkan dengan nomor 7. Dan G yang terakhir kita hubungkan dengan nomor apa? Bentar, ini kayaknya ramai banget. Saya geser ke atas saja.
Nah, cukup ya. Sekarang saya pengen nyalain lampunya. Berarti saya pengen menyalakan lampu A, B, dan C. Berarti ini saya harus ubah dulu. Dua, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian untuk menyalakan nilai A, B, dan C, maka 2 akan saya nyalakan. Dua saya nyalakan, saya kirim high. 3 saya nyalakan, 4 juga saya nyalakan. Meledak dia, terlalu tinggi. Lupa memasang resistor. Nih. Dah, nyala dia. Jadi angka 7. Seperti ini. Cuma yang menjadi masalah adalah banyak banget dia perlu ini. Banyak banget dia perlu pin digital hanya untuk menyalakan satu 7 segmen. Misalnya di sini satu 7 segmen dia butuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pin. Terlalu boros. Padahal mungkin kita ingin masang sensor lainnya. Nah, gimana caranya kita bisa mengurangi jumlah pin digital yang digunakan untuk menyalakan lampu ini? Nah, salah satu caranya adalah dengan menggunakan serial input. Jadi di sini ada komponen namanya shift register. Di shift register di sini, sebelum kita menyalakan lampunya, kita kirim datanya. Kirim itu satu. Misalnya kita mau mengirimkan tadi angka 7 nyala ya, berarti A, B, dan C nyala. Berarti kita kirimkan ya 111 0000. Nah, itu kita kirimkan secara serial ke shift register untuk kemudian dia oke, sekarang nyala. Oke, kita cepat aja. Kebetulan sudah ada yang jadi. Kita langsung pakai yang jadi aja ya. Nah, ini countdown timer using serial. Ini saya duplicate dulu aja. Tunggu ya. Udah. Nah, di sini kita perhatikan dia menggunakan common anoda. Dan jumlah kabel yang saya gunakan itu hanya
satu sebenarnya. Karena satu kabel ini, itu saya kirimkan datanya secara serial. Jadi kalau saya mau mengirimkan angka 7, 7 kan berarti angkanya apa yang nyala adalah A, B, C kan. Kita coba lihat sini. Kalau ingin angka 7 yang nyala, berarti A, B, C kan yang kita nyalakan. Sementara D, E, F, G-nya kita matikan. Nah, A, B, C yang nyala berarti sebenarnya kita bisa mengirimkan angkanya itu 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Inilah A, B, C, D, E, F, G. Kalau yang tadi kan, rangkaian yang tadi sebelumnya yang ini, kita ngirimnya secara paralel kan. Langsung jebret. A, B, C, 1, 1, 1, E, D, E, F, G, 0, 0. Jadi sini pin nomor 2, pin nomor 3, digital pin nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita kirimkan bersamaan. Jebret. 1, 2, 3, 2, 3, 4, pinnya itu dapat nilai 1 atau high voltage. Sementara sisanya dia 0, sehingga dia langsung nyala. Nah, cuma masalahnya ini kan boros digital pin kan. Kalau kita cuma punya 14 digital pin di Arduino Uno. Kalau 14 digital pin, ini udah kepake 7, terus buat sensor lain gimana? Apalagi kalau segmen-segmennya perlu 2 nanti. Wah, itu perlu banyak banget jadinya. Gitu. Nah, jadinya ketimbang kita mengirimkannya secara paralel, sekarang kita kirimkannya secara serial. Jadi di sini kita punya shift register. Saya nggak tahu ini diajar nggak pas di ini, pas di teknik. Nah, di shift register dia sebenarnya ada flip flop sebanyak 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kurang 8. Nah, nanti dia akan hubungannya seperti inilah sederhananya ya. Nah, angka-angka ini kita masukkan ke sini. Jadi pertama 1 dulu dimasukkan ke sini, 1. Terus clock lagi, 1 ini geser ke sini. Ininya masuk sekarang. Terus clock lagi, 1 dari sini geser ke bawah. Ini geser ke sini. Clock lagi, ini jadi 1, tetap ini bawa ke sini, dan yang ini turun ke bawah, dan yang ini jadi 0. Karena masuk yang ini sekarang. Clock lagi, 1, 1, 1, ini jadi 0. Jadi geser ke bawah terus. Clock lagi, dan seterusnya sampai akhirnya 1, 1, 1, 0, 0, 0. Begitu lengkap, baru kita kirimkan. Oke, LED, save segmen, nyala sekarang. Nah, ini nanti dihubungkan dengan ini lampu A, lampu B, lampu C, lampu D, lampu E, lampu F, dan lampu G. Sehingga nanti A, B, C-nya dapat 1, 1, 1, D, F, G-nya 0, 0, 0, 0. Itu ya memang perlu waktu buat nge-clockin itu satu kan. Kirim 1, kirim 1, kirim 1, kirim 0, kirim 0, kirim 0, kirim 0, dan seterusnya. Nah, cuma dengan metode seperti ini, kita cuma butuh 1 kabel buat ngirim datanya. Kalau tadi pakai paralel, kita perlu 7 kabel. Seperti itu. Nah, cuma memang tidak semudah itu. Kalau di shift register, kita perlu digital pin tambahan untuk pengaturannya. Misalnya di sini kita butuh, misalnya kabel kuning ini ya, kabel kuning ini adalah untuk inputnya. Input di sini, kemudian ini inputnya yang kuning, dan yang ungu ini, dia fungsinya adalah untuk clock. Jadi nge-clock dia. Clock, masuk, clock, masuk, clock, masuk, dan seterusnya. Dan ini nanti dihubungkan juga dengan clock buat yang kedua.
Sehingga dia saling terhubung dia. Kalau kita lihat code-nya, dia seperti ini. Ini aku pakai. Ini adalah angka 0. 0 berarti ininya mati, ininya nyala. Maaf. Kalau angka 1 berarti ini yang nyala. Jadi 0 di sini dia jadi nyala dia. Kenapa? Soalnya dia common anoda, ingat kan? Kalau common anoda, untuk nyalain kita kasih 0 kan. Kebalik dengan yang common katoda. Kalau common katoda, kalau mau nyalain anodanya kita kasih 1, cekrek, nyala dia. Nah ini common katoda ini dia. Common anoda. Karena common anoda, berarti anoda jadi 1, untuk nyalainnya, katodanya kita kasih 0, 0, 0, nyala dia. Jadi di sini, nilai 0 di sini justru dia akan menyalakan lampunya. Dan untuk 0 berarti semua nyala kecuali yang G. Ini G-nya. Dan untuk 1, semuanya mati kecuali B dan C. Kan tadi A, B, dan C kan. B dan C nyala nanti. Dan ini 2 ini hanya untuk membuat array-nya. Ini array-nya pakai digit seperti ini. Dan kemudian kita mulai mengirimkannya ke sini. Ini. Shift out. Kirimkan ke data pin S0 dan seterusnya, bla bla bla. Dan setelah siap, nyalakan. Jadi kita pakai latch pin juga. Latch pin-nya adalah pin nomor 10. Jadi kita perlu clock 8 dan 9. Dan kita perlu latch pin untuk 10. Dan kemudian ini data pin-nya 01. Jadi kita pakai 10 ini untuk latch-nya, nge-clock-nya, dan 89-nya, 8-nya kita pakai buat di sini. Shift register clock. Output register clock. Oke, kita coba aja, nyalakan. Jadi seperti ini, dia countdown timer. 36, 35, 34, 33, 32, 31, dan seterusnya. Oke, udah kebayang ya. Nah, sekarang dengan menggunakan shift register, kita sudah menghemat jauh lebih sedikit kabel yang perlu kita gunakan. Kita hanya perlu kabel data 1. Ini mau berapapun bebas. Yang penting cuma 1 kabel data, karena dia serial. Kemudian kita perlu latch untuk ngasih tahu sekarang nyala LED-nya. Gitu. Maksudnya kita ngasih tahu ke segmen-segmennya sekarang nyala. Itu menggunakan latch yang pin nomor 10. Terus kita juga perlu clock yang warna biru ini. Warna biru ini untuk yang nge-clock, clock, geser, clock, geser, clock, geser, clock, geser. Udah lengkap semua? Udah, let's nyalakan lampu segmennya seperti itu. Nah, ini kalau kita menggunakan shift register. Cara lainnya itu bisa juga dengan menggunakan yang namanya multiplexing. Yang ini tadi ini ya, public ya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau ngopi silakan dicoba-coba sendiri, dipelajari seperti apa cara kerjanya. Nah, kalau yang tadi di sini ini masih private, cuma nanti akan saya public juga.
Udah. Nah, tadi kita menggunakan satu 7 segmen. Gimana kalau misalnya sekarang 2? Ini. Nah, kalau kita menggunakan 2, berarti kalau 1 aja sudah perlu 7, 2 berarti perlu 14 kan? Habis semuanya. Ini masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pas sih untuk 2 ini. Cuma kita udah nggak punya lagi digital pin buat sensor, apalagi aktuator. Nah, makanya harus kita akalin. Salah satu caranya tadi menggunakan shift register. Kemudian cara kedua bisa juga menggunakan segmen decoder. Kalau segmen decoder dia masuknya 4, kan dia BCD itu segmen kan. Masuknya 4, keluarnya 7. Berarti kalau misal mau nulis 1, udah kirim 1 di sini, di 4 ini. Kirim 9, 1001 nanti. Jadi nyala angka 9. Jadi decoder untuk 7 segmen dari BCD. Cuma ya tadi, kalau pakai BCD itu 7 segmen, tetap aja kita perlu 4. Kalau perlu 4, berarti ya kita bisa mengkoneksikan 4 lah. 4, nah cukup juga kan, 4 kali 4, 16. Ini cuma 14. Berarti cuma bisa 3. Nah, cara lainnya adalah dengan menggunakan multiplexing. Dengan multiplexing itu berarti kita nyalainnya secara bergantian. Contohnya seperti ini ya. Yang mana A, ini kita hubungkan dengan A-nya di sini juga. B-nya kita hubungkan juga dengan B-nya di sini. Terus C. C sudah. Kemudian D. Kemudian E. Kemudian F. Dan terakhir adalah G. Dan jangan lupa kita perlu resistor. Tadi berapa nilainya? 250, ini juga 250. Dan kita hubungkan di sini. Dan kita hubungkan dengan ground juga. Warnanya adalah hitam. Nah, kalau kita nyalakan ini, ya dia nyala dua-duanya harusnya sih. Cuma, kok nggak nyala dia? Nggak kuat apa? Oh ya, belum connect. Oh, ininya masih common noda, katoda. Nah, dia nyala. Cuma dia nyalanya sama kan? Kita pengen nyalanya beda. Caranya gimana? Nah, kita mainnya di program sekarang. Berarti dia akan bergantian nyalanya. Sekarang nyalain yang ini, terus nyalain yang ini, terus nyalain yang ini, terus nyalain yang ini, dan seterusnya. Oke, kita coba. Tetap ininya, setupnya. Nah, ininya yang kita ubah.
Nah, sekarang kita perlu satu lagi berarti. Perlu satu lagi untuk menentukan sekarang mana yang nyala, yang kiri atau yang kanan. Caranya gimana ya? Caranya bisa dengan kita mainkan di sini. Kita mainkan di ground-nya. Jadi tidak lagi ke ground, tapi ke pin nomor 13 sekarang coba. Jadi sekarang ada pin nomor 13. Pin mode 13, dia adalah output. Oke. Nah, sekarang pertama kita nyalain yang kiri dulu. Yang kiri mau kita nyalain angka 7 misalnya ya. Angka 7 berarti pertama adalah kita pin mode. Kita digital write dulu pin nomor 13 dengan low. Kenapa? Karena kita mau menggroundkan yang pin 13 ini. Pin 13 kita groundkan, maka dia jadi ke ground dan ini nyala. Dan pada saat ini nyala, maka dia akan membaca 2, 3, dan 4. Oke. Nah, sekarang untuk menyalakan yang ini jangan di sini berarti harus ke 12. Berarti tambah satu lagi, pin mode 12 output. Oke, sekarang 13 dulu nyala. Low kan? Kemudian kita kirim 2, 3, 4, nyala dia. Terus, tapi sebelum ini, yang ini harus kita matikan dulu. Digital write 12, itu kita kasih high. Biar lampu kanan mati. Paham ya? Jadi pada saat 12 kita kasih high, ini kan mati dia. Dan 13-nya low, ini yang nyala. Jadi angka 2, 3, 4 di sini akan terkirimnya ke sini. Nah, sekarang baru kita balik. Kita kasih delay dulu. 100 terlalu besar, 10 aja. Nah, ini kita ulangi. Cuma kita balik. Sekarang 13-nya yang high, biar dia mati, yang kanan, yang kiri mati, terus yang kanan yang nyala. Cuma angkanya kita bedakan. Misalnya mau angka berapa? 6. 6 itu berarti apa? A, B, C, D, E, F, G. D, E, D itu mana? A, B, C, D. Berarti ini 2, 3, 4 dari 5. Dari 5, 6, 7, 5, 6, 7, dan 8. Nah, kita coba aja ya. Siapa tahu berhasil. Oh, ada delay 1000-nya ntar. Kecepatan mata kita berarti 20, 3000 ya. Ini benar nggak perlu sih. Malah dia bikin bingung. Coba ya, ini kita matiin dulu aja. Ya dia muter terus. Kenapa nyala semua? Karena belum kita matikan. Jadi harusnya ini harus kita lengkapi. Sorry.
2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. A, B, C, D, E, F, G. Cuma A, B, C-nya aja yang nyala, dan ininya adalah low. Udah, A, B, C nyala. Sekarang yang ini juga harus dilengkapi. Ini duanya mati. Salah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu kan A, B, C, D, E, F, G. A, B, C, D, E, F, G. Udah. Ya, ini jadi lambat banget ya. Ini belum nyampe to detik soalnya. Counter jadi terlalu lambat. Maksudnya laptop saya yang mungkin ini. Berarti harus pakai delay. Kalau enggak ini ya, kita simulasikan secara pelan-pelan aja. Delay 500. Kemudian di sini juga sama. Delay 500. Nah, masih gini tadi. Cuma karena tadi terlalu cepat, simulatornya jadi bingung. Tadi kan dia 09.0 berapa gitu. Ini salah ya masih ya, 6-nya ya. A, B, C, berarti C juga harusnya nyala. Ini harusnya nyala. Nah, pinginnya seperti ini, cuma dia cepat. Saking cepatnya sampai mata kita merasa dua-duanya nyala bersamaan. Kita coba ya, perkecil. Bisa nggak dia? 400. 400. Apakah masih bisa? Masih bisa. Maksudnya simulatornya masih bisa. Coba 100. Bisa nggak 100? Lumayan ya. Meskipun simulatornya kayak sudah mulai kebingungan targetnya. Kalau diperkecil lagi, 50, 50. Lumayan ya. Nah, itu metode lainnya untuk bisa mengaktifkan banyak 7 segmen, tapi dengan jumlah kabel yang minimal. Tadi yang pertama kan bisa menggunakan shift register, itu yang paling efisien sih. Terus bisa juga menggunakan BCD itu 7 segmen decoder. Terus yang ketiga adalah dengan menggunakan metode seperti ini, multiplexing. Nyalainnya gantian. Ini yang nyala sekarang, lainnya mati. Terus yang ini nyala, lainnya mati. Terus yang ini nyala, lainnya mati. Tapi itu dilakukan secara cepat, sehingga mata kita menganggap seolah-olah dia nyalanya bersamaan. Nah, ini adalah solusi untuk UTS kemarin yang nomor 2, kalau nggak salah ya, project nomor 2 ya, yang pakai multiplexing. Oke, ini untuk yang 7 segmen.
Saya bikin public dulu biar teman-teman bisa public. Dan tinggal di search, terus kemudian di copy ke tempatnya Anda. Bisa coba sendiri. Oke, yang terakhir adalah terkait dengan LCD. LCD, ada contohnya sih, jadi kita langsung pakai yang contoh. Ini dia. Nah, di LCD dia sudah ada chip di dalamnya. Di dalam LCD ini dia sudah punya chip di mana kita bisa apa? Kita bisa berinteraksi dengan LCD-nya tapi melalui chip tersebut. Dia ada integrasi sirkuit, ada kontrolernya sendiri. Jadi kalau kita mau menuliskan sesuatu di sini, kita cuma tinggal tulis kalimatnya aja. Controller, tolong tuliskan kalimat ini. Dia yang ngatur. Nyalain lampu-lampu itu dia nyalain untuk membentuk huruf A, untuk membentuk huruf B, untuk membentuk huruf C dan seterusnya. Jadi kita nggak perlu mikirin lagi lampu-lampu yang harus menyala. Karena ini banyak banget titiknya. Kan dia 16 kali 2 kan. 16 kali 2 karakter. Jadi bisa ada 16 karakter kali 2. Dan masing-masing karakter di sini itu kalau nggak salah ada berapa ya? Lupa saya juga. Kita coba aja. Tab. Tuh, ada yang salah. Apa tulisannya ini? In function void loop, error temperature was not declared in the scope. Temperatur. Temperatur, ya temperatur nggak ada. Adanya T1 sama T2. T1 sudah. Nah ini, dia sebenarnya ada banyak ini. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kali 5 ada 40 pixel untuk setiap karakter. Nah, kita nggak perlu mikirin pixel berapa yang seharusnya nyalakan ya. Nah, itu sudah fungsinya dari kontrol tadi. Kita hanya tinggal menuliskan tolong tulisin ini gitu. Seperti ini. LCD print TF-READ sama dengan berikut. Oke. Cuma ini kayaknya belum, project saya yang belum selesai. Kita coba cari yang lain dulu ya. LCD di manakah kau kan? Nah, ini dia. Bentar. Ada duplikatannya. Nih.
Wah, ini panjang banget bahkan. Nah, cuma kalau pakai LCD, kita sebenarnya menggunakan library bawahnya dari Arduino, yaitu liquidcrystal.h. Kita coba aja. Mungkin di Arduino ada ininya, contoh library-nya. Dokumentasi, library example, kemudian yang LCD. Udah nggak? TFT adanya. Oh ini, liquid crystal. Ada auto scroll, blink, kursor. Ya, panjangan, nggak ada yang sederhana ya. Cari lagi. Mana? L. Ya, kayaknya sederhana ya. Cuma menyesuaikan pin-pinnya aja. Oh, tidak. RS ke 12. Aduh, nggak bisa baca saya. RS ke 12. Nah, dihapus dulu aja. RS ke 12. Ngapain saya hapus? Kalau kan bisa tinggal sesuaikan aja tadi dia. Nah, tinggal nyusun aja dari kodenya. Sorry, tadi RS adalah 12 ya. Diubah menjadi 8. Terus enable-nya adalah 9. Terus D4-nya adalah 5.
D4-nya ini D4 10, terus D5-nya 11, D6-nya 12, D7-nya adalah 13. Ini harusnya urutan kan ya. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke, hello world. Dah. Baca. Udah, hello world. Jadi, kalau kita mau menggunakan LCD, kita cukup mudah menggunakannya, karena kita tinggal menggunakan library bawaan dari Arduino-nya. Kemudian kita deklarasikan beberapa pin, reset, enable, kemudian datanya ada D4, D5, D6, D7. Cuma ada 4, kita perlu data. Kemudian tinggal LCD bikin, kita bilang dia adalah tipenya 16 kali 2 ya, 16 karakter kali 2 baris. Kemudian print hello world. Udah. Ini cara menggunakan LCD, sederhana ya. Jadi bisa nanti menggunakan yang contohnya ada di sini. Oke, sekarang apa lagi? LC sudah, temperatur juga. Temperaturnya ingin ditampilkan di LCD display misalnya. Ya, tinggal mengubahnya. Nah, tadi. Ini saya Berdis. Jadi harus kita ubah, bukan nulis hello world, tapi suhu saat ini. Ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Masih cukup berarti. Nah, cuma yang ditulis itu bukan ini milisecond, tapi dia temperatur. Jadi kita harus nambah temperatur. Di mana sensor? Ya, temperatur sensor. Makanya saya perlu nyontek kayaknya. Soalnya temperatur ini dia ada ini ya, ada skalanya, ada scalingnya. Mana yang ada? Bukan tadi. Apakah ini? Kayaknya sih. Finger disk. Ini dia.
Untuk ngubah jadi temperatur maksudnya saya. Oke, kita kosongkan dulu ini power. Oke. Ground. Dan ini masuk ke satu aja. Nah, sekarang ke code-nya. Kita suruh baca dia di A1. Dan kita print temperaturnya. Ya, coba. Ada error. Oh, ada error. Kita lihat. Temperatur suhunya adalah 24,71 derajat Celcius. Oke, ini salah satu lab activity yang sudah kita lakukan, yaitu menampilkan temperatur di LCD display. Sederhana kan, tinggal print, selesai. Kemudian kalau mau menampilkan temperatur di 7 segmen ya bisa aja, cuma nanti angkanya harus kita pecah dua kan. Kan tadi angkanya 24 tadi kan, 24,71. Paling kita ngambil 24-nya aja, ambil integernya, kemudian kita ambil angka puluhannya 2 dan angka satuannya 4. Nanti 2 ini kita munculkan di 7 segmen yang kiri, 4 kita munculkan di 7 segmen yang sebelah kanan. Itu prosesnya. Oke, kayaknya itu saja dari saya untuk pertemuan kita yang ke-10 ini. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Kalau enggak, nanti silakan melakukan kuis sederhana di sini untuk kehadiran. Cuma saya tadi belum ngecek sih, sudah dibuka atau belum. Bisa cek lagi. Ya, seperti biasa, deadline-nya adalah hari Sabtu. Sabtu malam. Jadi hari Minggu, itu sudah deadline, sudah lewat deadline-nya. Oke, itu aja dari saya. Kalau nggak ada pertanyaan, tapi kalau misalnya nanti ada pertanyaan, silakan diajukan di WhatsApp group. Terima kasih untuk kehadirannya dan selamat siang semuanya. Terima kasih, Pak.